Buat kamu yang sekarang lagi di usia 20-an dan ngerasa agak-agak tersesat atau mungkin ngerasa kayaknya semua orang larinya lebih kenceng, kamu udah datang ke tempat yang pas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Apa aja sih jebakan-jebakan yang sering kita temuin di dekade ini? Pernah nggak sih kamu lagi iseng-iseng scroll media sosial, terus tiba-tiba mikir, kok kayaknya semua orang udah sukses ya? Mereka udah punya karir yang jelas, hubungan yang stabil, sementara kamu ngerasa masih jalan di tempat. Percaya deh, perasaan ini tuh umum banget dan kamu nggak sendirian kok. Dan tekanan sosialnya itu loh bener-bener nyata. Ada semacam perasaan kalau kita nggak ngikutin gaya hidup tertentu, kita bakal dikucilkan, atau ya itu tadi, dianggap aneh. Perasaan inilah yang bikin kita jadi cemas dan makin ngerasa ketinggalan. Yang penting buat diingat, perasaan-perasaan ini tuh bukan berarti kamu gagal, sama sekali bukan. Anggap aja ini sebagai jebakan umum yang emang sering banget muncul di usia 20-an. Nah, sekarang ayo kita bedah satu persatu jebakannya. Oke, jadi ada dua jebakan utama yang sering banget ngehambat kita. Yang pertama, siklus nggak ada habisnya buat ngebandingin diri kita sama orang lain. Dan yang kedua, kebiasaan ngeluh terus-terusan tanpa ambil tindakan apa-apa. Gini, ngebandingin diri dikit-dikit itu bisa jadi sehat loh, bisa jadi pemicu ambisi. Tapi, kalau udah berlebihan, kita jadinya hidup cuma buat nyari validasi dan persetujuan orang lain, bukan buat ngejar apa yang sebenarnya kita mau. Nah, jebakan kedua nih, mengeluh. Seringnya waktu kita ngeluh soal situasi kita, itu sebenarnya adalah bentuk kemarahan ke diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena kita ngerasa nggak sabar dan nggak bikin kemajuan yang kita harapkan. Setelah kita tahu jebakannya apa aja, gampang banget kan buat nyalahin keadaan di luar. Tapi, gimana kalau musuh terbesarmu itu sebenarnya jauh lebih dekat? Mungkin ada di dalam diri kamu sendiri, atau bahkan di lingkaran pertemananmu. Ada kutipan yang terkenal banget, bunyinya, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Ini benar banget. Lingkungan kita tuh bener-bener ngebentuk kebiasaan dan cara pikir kita. Kalau kamu dikelilingin orang yang terus-terusan ngeluh, jangan kaget kalau kamu juga jadi ikutan. Ini nih, dilema klasiknya jadi seorang people pleaser. Kita berusaha nyenengin semua orang, bilang iya ke setiap ajakan, tapi ujung-ujungnya kita ngorbanin waktu, energi, bahkan keuangan kita sendiri. Tanpa sadar, ini bikin kita jadi musuh buat diri kita sendiri. Jadi poin krusialnya ya ini. Kalau kamu berusaha jadi teman buat semua orang, pada akhirnya kamu justru mengkhianati kebutuhan dan keinginanmu sendiri. Ingat, kamu nggak bisa menyenangkan semua orang. Oke, cukup bahas masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Ada sebuah filosofi yang indah banget dari Jepang yang bisa ngubah cara kita mandang semua ini. Namanya Obaitori. Yap, Obaitori. Filosofi ini tuh ngambil inspirasi dari alam. Coba bayangin pohon ceri, plum, persik, sama aprikot, mereka semua kan mekar di musim yang beda-beda, dengan cara yang beda-beda juga. Sama kayak kita, setiap manusia punya jalur dan waktunya sendiri buat mekar. Prinsip intinya itu sederhana tapi kuat banget. Kamu nggak ketinggalan, kamu cuma lagi ada di jalurmu sendiri, di musimmu sendiri. Jadi, daripada ngebandingin, coba deh pakai kesuksesan orang lain itu sebagai inspirasi buat nemuin caramu sendiri untuk mekar. Paham filosofinya itu penting. Tapi kalau nggak ada tindakan, ya nggak akan ada perubahan, bener kan? Jadi gimana caranya kita bisa mulai gerak maju dari sekarang? Yuk, kita lihat langkah-langkah praktisnya. Kunci buat ngelawan yang namanya nunda-nunda itu adalah dengan membangun momentum. Coba deh, mulai dengan nentuin tujuan yang jelas. Terus, bikin daftar tugasnya. Nah, ini kuncinya. Mulailah dari tugas yang paling gampang. Kenapa mulai dari yang gampang? Soalnya itu ngasih kita kemenangan kecil yang rasanya instan. Bahkan hal sepele kayak ngeberesin tempat tidur di pagi hari itu ngirim sinyal ke otak kita, "Hey, aku udah ngelakuin sesuatu yang produktif." Nah, momentum inilah yang bakal ngedorong kamu ke tugas berikutnya. Selanjutnya, kita ngomongin cara kerja. Banyak orang tuh kejebak dalam ilusi bekerja. Ngabisin 12 jam tapi penuh distraksi. Padahal, 6 jam kerja yang benar-benar fokus atau yang sering disebut deep work itu bisa jauh lebih produktif dan ngasih hasil yang lebih bagus. Ini disebut the law of diminishing returns. Setelah titik tertentu, nambahin jam kerja itu nggak akan ningkatin hasilmu, malah bisa jadi nurunin karena kamu capek. Jadi, yang paling penting itu bukan durasinya, tapi kualitas fokus kamu. Ngomongin soal fokus pada kualitas daripada kuantitas, ini sebenarnya ngebawa kita ke sebuah ironi yang lebih besar dalam hidup. Kita sering banget terburu-buru ngelewatin satu fase buat nyampe ke fase berikutnya. Waktu kecil, pengen cepat dewasa. Pas sudah dewasa, kangen sama polosnya masa kecil. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kamu renungin.
Apakah kamu saking sibuknya khawatir soal apa yang bakal terjadi besok, sampai-sampai kamu lupa buat benar-benar hidup dan hadir di hari ini? Karena pada akhirnya, hidup itu terjadinya ya sekarang ini.